Martial Universe. Bab 220. Judul: Bloody Vulture Martial Dojo. Ketika sinar matahari yang hangat menerobos kabut dan menabur di tubuh mereka, anggota Eagle Martial Dojo yang lelah langsung mengeluarkan sorakan keras. Ini bukan pertama kalinya mereka berkelana ke hutan kabut, namun itu adalah perjalanan mereka yang paling berbahaya. Jika bukan karena bantuan Lindong, seluruh kru mereka mungkin akan bertemu pembuatnya di hutan terkutuk. Lindong berdiri di atas kereta sambil menikmati sensasi hangat dari sinar matahari yang menyinari tubuhnya. Senyum muncul di wajahnya saat dia menatap cakrawala. Dia akhirnya tiba di provinsi Great Desolation. Adik kecil Lindong, bagaimana kalau kamu mengikuti kami ke Great Eagle City? Ini adalah pertama kalinya kamu di sini. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kamu untuk tinggal di Great Eagle City untuk sementara waktu dan memahami geografi dan distribusi daya di provinsi Great Desolate. Tersenyum dan menoleh untuk berbicara dengan Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong terdiam sejenak sebelum dia mengangguk. Apa yang dikatakan Jiang Lei masuk akal. Karena ini adalah pertama kalinya Lindong di sini, tidak bijaksana baginya untuk berlari secara acak tanpa membiasakan dirinya terlebih dahulu. Daripada melakukan itu, akan lebih baik baginya untuk mengikuti mereka ke Great Eagle City terlebih dahulu dan mempersiapkan diri. Setelah melihat Lindong mengangguk, Jiang Lei jelas bersemangat. Setelah mereka beristirahat sebentar, mereka akhirnya memulai kembali perjalanan mereka. Iring-iringan yang penuh muatan menjarah menuju Great Eagle City. Menurut Jiang Lei, Great Eagle City terletak di wilayah timur laut provinsi Great Desolate. Meskipun sedikit di dekat perbatasan, ini tidak mempengaruhi semangat kota Great Eagle. Faktanya, berdasarkan nada Jiang Lei, Lindong dapat merasakan bahwa kota ini dapat menyamai bahkan kota Tiandu dari provinsi Tiandu. Ketika konvoi mereka mencapai Great Eagle City, sudah hampir malam hari. Lindong berdiri di atas gerobak sambil menatap matahari terbenam di bawah kontur kota besar, ekspresi kagum melintas di matanya. Ukuran kota ini jelas jauh lebih besar dari kota Yan. Provinsi Great Desolate memang legendaris. Bahkan sebuah kota di dekat perbatasannya sangat mengagumkan. Di Great Eagle City ini, Eagle Martial Dojo harus dianggap sebagai faksi yang hebat. Saat dia menatap kota yang mendekat, pikiran ini mengalir di benak Lindong. Meskipun ada kurang dari 100 orang di sini, dia bisa mengatakan bahwa mereka semua bekerja sangat baik bersama. Selain itu, mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran juga. Terbukti, anggota Eagle Martial Dojo adalah pejuang yang cukup kuat. Karena mereka memiliki kekuatan seperti itu, meskipun ini adalah provinsi Great Desolate, status Eagle Martial Dojo di Great Eagle City seharusnya cukup terhormat. Di bawah tatapan Lindong, konvoi perlahan memasuki Great Eagle City. Berdasarkan bagaimana orang banyak menyambut Jiang Lei dengan hormat, Lindong tahu bahwa tebakannya sebelumnya benar. Ketika konvoi mereka memasuki kota, mereka melakukan perjalanan di sepanjang jalan yang lebar selama beberapa menit, sebelum dojo seni bela diri yang sangat luas dan besar muncul di depan mata Lindong. Tuan dojo sudah kembali. Ada beberapa penjaga yang ditempatkan di pintu masuk dojo. Ketika mereka melihat konvoi, mereka segera berseru kegirangan. Lindong mulai merasa seluruh dojo menjadi panas, ketika segerombolan kepala hitam menyembur keluar dari dojo, menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Dibandingkan dengan Raging Blade Dojo di kota Qingyang, Eagle Martial Dojo memang beberapa kali lebih kuat. Ketika berita tentang kembalinya Jiang Lei menyebar, beberapa individu yang tampak seperti manajer segera muncul. Dojo Master, kamu sudah kembali? Para anggota dojo seni bela diri yang kelihatannya tingkat tinggi segera menyambut kelompok begitu mereka melihat Jiang Lei, karena mereka sangat cemas berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Jiang Lei meredup. Segera, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka untuk tutup mulut. Memiringkan kepalanya, dia berbicara kepada Jiang Sui. Sui, bawa adik kecil Lindong untuk beristirahat. Atur kamar terbaik, ayah. Jiang Sui sangat pintar dan segera mendeteksi perubahan dalam ekspresi Jiang Lei,
saat dia tanpa sadar bertanya dengan lembut. "Pergi saja." Jiang Lei tersenyum saat dia mendesaknya. "Baiklah." Ketika dia melihat pemandangan ini, Jiang Sui hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu, matanya yang indah berbalik ke arah Lindong. "Tuan muda Lindong, tolong ikuti aku." Setelah dia berbicara, dia langsung berbalik dan berjalan menuju tempat suci dojo seni bela diri. Lindong melirik Jiang Lei, tidak mengatakan yang lain saat ia melanjutkan untuk mengikuti di belakang Jiang Sui. Siapa anak itu? Kakak senior sebenarnya sangat sopan terhadapnya?" "Iya, ini adalah pertama kalinya senior kakak perempuan bersikap sangat ramah terhadap orang luar." Anggota dojo seni bela diri di dekatnya jelas terkejut ketika mereka melihat sikap lembut Jiang Sui terhadap Lindong. Sedikit kecemburuan mewarnai suara mereka. Sepertinya Jiang Sui memegang status yang cukup tinggi di hati mereka. "Aku tampaknya telah menarik kemarahan orang banyak." Saat ia mengikuti Jiang Sui ke dojo seni bela diri yang luas, Lindong tertawa. Ketika dia mendengar kata-katanya, Jiang Sui menutup mulutnya saat dia tersenyum. Dia tampak anggun namun memikat. Namun, Lindong bisa tahu bahwa ada jejak kekhawatiran yang tersembunyi di antara alisnya. Status Eagle Martial Dojo di Great Eagle City harusnya cukup tinggi. "Masalah apa yang bisa ditemui?" Lindong tiba-tiba bertanya. Sehubungan dengan pertanyaan Lindong, Jiang Sui menggigit bibir merahnya dan ragu-ragu sejenak, sebelum dia akhirnya berkata, "Di masa lalu, Eagle Martial Dojo adalah faksi terkuat di Great Eagle City. Namun, dalam setengah tahun terakhir, seorang dojo asing yang dikenal sebagai Bloody Vulture Dojo tiba di sini. Orang-orang itu sangat mencolok dan memiliki beberapa konflik dengan Eagle Martial Dojo kami. Namun, mereka benar-benar kuat. Dalam semua konflik kami sebelumnya, Eagle Martial Dojo kami tidak berhasil menang. Secara alami, ini membantu meningkatkan ego mereka, dan ini akan merusak reputasi Eagle Martial Dojo kita dalam jangka panjang juga." Oh. Lindong akhirnya menyadari mengapa ekspresi wajah Jiang Lei berubah sedikit tidak wajar ketika topik ini diangkat. "Tuan muda Lindong, kami telah tiba di ruang tamu. Tolong istirahat untuk hari ini. Besok, aku akan membawa kamu ke kota dan membeli peta provinsi Great Desolate dan barang-barang lainnya yang kamu butuhkan." Langkah kaki Jiang Sui dengan lembut berhenti, di depan matanya yang indah menatap Lindong saat dia berkata, "Panggil saja aku Lindong." Tuan muda," mendengarnya begitu mengerikan. Lindong tertawa. Ketika dia mendengar kata-katanya, senyum tipis muncul di bibir Jiang Sui, sebelum dia segera menganggukkan kepalanya dan berkata, "Balikan lebih awal untuk beristirahat." Setelah dia berbicara, dia berbalik untuk pergi. Auranya yang indah dan elegan menyebabkan Lindong sedikit bingung. Kembali ketika mereka berbicara di hutan, dia tidak pernah menyadari bahwa wanita yang dingin dan keras kepala ini benar-benar memiliki sisi yang lembut. "Biarkan aku istirahat dulu." Menggelengkan kepalanya, Lindong mendorong pintu dan memasuki ruangan. Sehubungan dengan masalah yang melanda Eagle Martial Dojo, tergantung pada situasinya, dan karena dia diurus oleh mereka, dia akan membantu mereka jika perlu. Bagaimanapun, dia saat ini sendirian, dan beberapa ribu mil jauhnya dari Lin Family. Karenanya, tidak ada yang bisa mengancamnya melalui keluarganya. Selanjutnya, jika dia bertemu lawan yang lebih kuat, dia selalu bisa melarikan diri terlebih dahulu, dan kembali untuk membalas dendam setelah dia menjadi lebih kuat. Sehubungan dengan masalah ini, Lindong sangat jelas tentang hal itu dan tidak malu sama sekali. Hari berikutnya, Jiang Sui sudah menunggunya di luar kamarnya. Lindong secara alami tidak ingin menyia-nyiakan waktu santai ini, karena dia buru-buru menyiapkan dirinya dan berjalan keluar pintu. Sementara mereka bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota, mereka bertemu Yingyin kecil. Karena gadis kecil itu jelas bosan, dia mengajak dirinya. Jiang Sui jelas tidak bisa menolak pesona adik perempuannya, dan mengizinkannya untuk mengikuti setelah beberapa permohonan. Bersama dengan api kecil,
yang berada dalam pelukan Little Yinyin, mereka bertiga meninggalkan dojo bela diri dan pergi ke pasar di kota. Di tempat-tempat seperti ini, tidak hanya orang bisa membeli semua jenis barang, tetapi semua jenis intel juga bisa diperoleh. Secara alami, seseorang perlu memiliki pil yuan murni yang cukup. Kali ini, Lindong tidak membutuhkan banyak item, dan hanya membutuhkan beberapa peta terperinci dari provinsi Great Desolate. Lagi pula, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di Great Eagle City. Oleh karena itu, ia harus menggunakan waktu ini untuk segera membiasakan diri dengan geografi dan distribusi kekuatan berbagai faksi untuk menghindari tersandung ke dalam bahaya. Setelah berkeliaran di kota untuk sementara waktu, Lindong berhasil membeli semua barang yang dia butuhkan, dan tidak berencana untuk berlama-lama. Adapun barang-barang lain seperti pil eliksir, soul treasures, ia tidak bisa diganggu dengan mereka dan secara alami tidak berencana menghabiskan uang untuk itu. Meskipun saat ini dia bisa dianggap cukup kaya setelah memeras uang dengan kejam dari keluarga Di dan Liu. Ketika mereka melihat bahwa Lindong telah membeli semua yang dia butuhkan, Jiang Sui, yang memimpin, dengan lembut tersenyum dan mulai membawa Lindong kembali. Namun, saat mereka bertiga keluar dari pasar, Lindong menemukan bahwa langkah kakinya tiba-tiba melambat. Segera, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat selusin pria mendekati mereka dari jarak dekat ke depan mereka. Di bagian depan saku dada mereka ada lencana dojo bela diri. Jahitan lencana adalah burung pemakan darah merah. Bloody Vulture Martial Dojo. Ketika dia melihat ini, mata Lindong sedikit menyipit. Hehehehe, ternyata itu Sue Er. Kebetulan sekali. Target kelompok ini jelas adalah Jiang Sui. Karenanya, mereka berjalan langsung ke arahnya. Di tengah-tengah kelompok itu seorang lelaki memegangi kipas kertas. Dia terlihat berusia sekitar 25 tahun, dan wajahnya tampak sedikit feminin, sementara senyum terpampang di wajahnya yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman. Menyingkirlah. Mata indah Jiang Sui dengan dingin menatap pria itu, sebelum dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut berbicara kepada Lindong. Sudah lama tidak bertemu Sue Er, tidakkah kamu akan menyapaku? Pria itu tertawa kecil, ketika matanya berkonsentrasi pada Sue Er. Sebuah cahaya yang tak tersamar berkedip dalam di matanya. Seorang bawahan yang berdiri di sampingnya juga tersenyum, dan menghalangi jalan Jiang Sui. Luosan, enyahlah. Ketika dia melihat situasi ini, wajah cantik Jiang Sui menjadi sangat beku ketika suaranya yang sedingin es berteriak. Sue Er, kamu tidak boleh berbicara denganku dengan cara seperti itu. Oh, kamu harus tahu Bloody Vulture Martial Dojo kami telah mengeluarkan tantangan kepada Eagle Martial Dojo kamu. Ayahmu akan bertarung sampai mati dengan ayahku di arena seni bela diri. Selanjutnya, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Setengah bulan yang lalu, ayahku telah membuat terobosan ke alam Form Creation tahap akhir. Luosan dengan lembut melambaikan kipas kertas di tangannya saat ia berkata dengan lembut. Tahap Form Creation akhir? Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah cantik Jiang Sui segera menjadi pucat. Jika apa yang dia katakan itu benar, peluang ayahnya untuk menang praktis nol. Haha, Sue Er, kamu harusnya tahu perasaanku terhadapmu. Jika kamu memilih untuk mengikutiku, mungkin Eagle Martial Dojo kamu masih bisa bertahan. Luosan menatap sosok cantik dan menggoda Jiang Sui. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sedang menatap domba yang terpojok dengan tatapan penuh gairah dan kelaparan. Dalam mimpimu, Jiang Sui sangat marah sehingga tubuhnya bergetar, dan dia mengertakkan giginya. Haha, kamu akan datang kepadaku. Luosan tertawa dengan sikap acuh tak acuh. Matanya menoleh untuk melihat Lindong, yang selama ini diam, sebelum dia dengan lembut terkekeh. Jangan membawa omong kosong semacam itu di masa depan. Aku tidak menyukainya. Oh, membawa Yinyin kecil baik-baik saja. Sementara dia berbicara, Luosan mengulurkan telapak tangannya, dan mengusap kepala kecil Yinyin,
sementara kilatan mesum sebenarnya berkilauan di matanya. Orang jahat. Yinyin kecil berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan tangan Luosan sebelum dia langsung menggigitnya. Kamu. Setelah digigit Yinyin kecil, ekspresi Luosan menjadi gelap. Dengan sentakan tangannya, kekuatan mengalir keluar dan langsung meniup Yinyin kecil itu. Bang! Tubuh Yinyin kecil terbang mundur. Sama seperti ekspresi wajah Jiang Sui berubah secara drastis, sebuah tangan muncul di belakang Yinyin kecil dan menstabilkan tubuhnya. Kamu tampak sedikit terampil. Ketika dia melihat identitas orang yang telah campur tangan, Luosan mengeluarkan tawa aneh saat dia berkata. Sementara itu, selusin bawahan di sekitarnya tertawa juga. Lindong melirik Luosan. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menyimpan barang-barang di tangannya ke dalam tas Qian Kun, sebelum perlahan-lahan berjalan melewati Jiang Sui, meninggalkan suara acuh tak acuh. Tutupi mata kecil Yinyin.